Type of person. If you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. Halo kakak-kakak dan teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, welcome to this channel dan jangan lupa dulu pencet tombol subscribe-nya ya. Di edisi alur cerita film kali ini, kita akan membahas film yang berjudul The Pursuit of Happiness. Film ini dirilis pada tahun 2006, disutradarai oleh Gabriel Muschienou dan dibintangi oleh Will Smith. Film ini juga merupakan sebuah kisah nyata dari seseorang bernama Chris Gardner dalam usahanya menjadi seorang pialang saham yang sukses. Saya atau kami peringatkan bahwa this is full spoiler content. Jadi kepada kakak-kakak atau teman-teman semua yang belum menonton filmnya, dipersilahkan dulu untuk menonton video ini agar tidak kesulitan dalam memahami alur ceritanya. So, people, without anything to do, it's showtime, boy. Film dibuka dengan menampilkan tokoh utama kita, yaitu bernama Chris Gardner yang diperankan oleh Will Smith, yang saat itu sedang mengantarkan anaknya ke penitipan. Scene lalu menunjukkan timeline pada tahun 1981 di San Francisco. Diketahui, Chris Gardner menginvestasikan seluruh tabungannya dalam pemindai kepadatan tulang portable yang nantinya dia promosikan kepada seluruh dokter yang ada di San Francisco. Dan hasil dari penjualan pemindai tulang itu yang akan dia gunakan dalam menopang kehidupannya sehari-hari. Meskipun Chris dapat menjual sebagian besar dari scanner atau pemindai yang dimilikinya, tuntutan finansial yang terus meningkat akhirnya membuat istrinya marah karena merasa Chris tak bisa mengemban amanahnya sebagai kepala keluarga. Di suatu malam saat makan malam, Chris menemukan sebuah mainan dari Christopher, yang mana mainan itu adalah Rubik's Cube, yang saat itu pada tahun 1981 Rubik's Cube belumlah terkenal dan merupakan sebuah puzzle yang sangat susah untuk diselesaikan. Dan juga Rubik's Cube ini akan berperan penting dalam perjalanan karir dari Chris Gardner. Keesokan harinya saat ingin pergi mempromosikan scanner yang dimilikinya, Chris bertemu dengan salah seorang yang bekerja sebagai pialang saham. Mulai dari sinilah Chris bertekad untuk menjadi pialang saham. Terlepas dari masalah finansial yang dialaminya dan juga keluhan dari istrinya, keesokan harinya Chris memberanikan diri untuk mencoba melamar menjadi pialang saham. Dan sebelum itu, dia menitipkan scannernya kepada salah seorang pengamen. Saat berada di dalam, Chris mendapati bahwa kantor yang didatanginya adalah kantor cabang. Kepala kantor cabang ini menyuruh Chris untuk menemui Jay Twistle yang berada di kantor pusat. Sebelum menyelesaikan percakapannya, Chris menyadari bahwa pengamen tadi telah mengambil scanner yang tadi dia titipkan. Tanpa pikir panjang, Chris langsung mengejarnya. Namun, Chris tak bisa mengejar orang itu. Keesokan harinya setelah mengantarkan anaknya ke penitipan, Chris langsung mengantarkan lamarannya kepada Jay Twistle secara langsung. Saat ingin kembali pergi mempromosikan scanner yang dimilikinya, Chris kembali menemukan pengamen yang telah mengambil scannernya tadi. Dan kali ini Chris berhasil mendapatkan scannernya kembali. Sesampainya di rumah, Chris kembali berdebat dengan istrinya perihal finansial yang mereka miliki.
1 bulan telah berlalu, Chris akhirnya bertemu lagi dengan Jay Twistle. Karena keinginannya untuk menjadi pialang saham yang sangat besar, Chris lalu mengikuti Jay Twistle ke dalam taksinya. Selama berada di dalam taksi, Jay Twistle sangat terkesan dengan Chris yang dapat menyelesaikan puzzle Rubik's Cube. Setelah Jay sampai di tujuannya, Chris lalu melarikan diri dari taksi yang ditumpanginya lantaran Jay lupa membayar taksinya. Chris berhasil melarikan diri dengan mengorbankan salah satu scanner yang dimilikinya. Setelah itu, Chris mencoba untuk menelpon istrinya. Namun, kabar yang dia dapat adalah istri dan anaknya meninggalkannya. Mendengar hal itu, Chris langsung bergegas pulang. Dan yang dia dapati tidak ada seorang pun yang berada di rumah. Saat berada dalam kepanikan itu, Chris mendapatkan telepon dari Jay Twistle yang menyuruhnya untuk datang ke kantor 2 hari lagi. Karena kantornya akan mengadakan wawancara untuk melakukan perekrutan baru. Keesokan harinya, Chris kembali menemui istrinya. Lalu dia meminta kepada istrinya agar anaknya tinggal bersamanya. Setelah terjadi sedikit perdebatan, Chris lalu menjemput anaknya yang berada di tempat penitipan. Sehari sebelum wawancara dilaksanakan, Chris yang ternyata belum membayar uang sewa terpaksa untuk mengecat apartemennya. Dengan imbalan, dia diberikan waktu untuk tinggal selama seminggu. Dan di saat-saat mengecat apartemennya, Chris didatangi oleh 2 orang polisi karena banyaknya tiket parkir yang telah dia kumpulkan. Karena tak mampu membayar, Chris akhirnya menghabiskan malamnya di penjara. Setelah dibebaskan, Chris langsung berlari untuk melaksanakan interviunya. Walaupun dengan pakaian yang lusuh, Chris membuat orang-orang yang mewawancarainya terkesan. Setelah proses wawancara selesai, Jay Twistle menemuinya dan mengungkapkan bahwa Chris termasuk ke dalam 20 orang yang akan bersaing dalam mendapatkan pekerjaan sebagai pawang saham. Di malam harinya, Linda, yaitu istri Chris, mengungkapkan bahwa dia akan pindah ke New York. Dalam percakapan itu, Chris bersikeras bahwa Christopher akan tinggal bersamanya. Setelah itu, Chris menghabiskan hari-harinya bersama Christopher yang selalu menemaninya kemanapun dia pergi dan membawanya ke penitipan selagi Chris menjalani pelatihan. Chris mengembangkan sejumlah cara untuk membuat pekerjaannya semakin mudah. Bahkan, Chris juga menantang peraturan dengan langsung menghubungi pelanggan dengan potensi yang besar, yaitu bernama Walter Ribben. Walter Ribben lalu meminta Chris untuk datang ke kantornya dalam waktu 20 menit. Namun, saat menuju ke kantor Walter Ribben, Chris diminta oleh salah seorang pelatihnya untuk memindahkan mobilnya. Hal ini mengakibatkan Chris terlambat datang ke kantor Walter Ribben. Dan keesokan harinya, dia pergi mendatangi rumah Walter Ribben untuk meminta maaf secara langsung karena keterlambatannya saat itu. Dengan kebaikannya,
Walter Rabin akhirnya mengajak Chris untuk pergi menonton pertandingan San Francisco 49ers di Candlestick Park. Dari sini, Chris menemui beberapa orang yang nantinya akan dia jadikan sebagai pelanggannya. Dan di suatu hari saat Chris kembali ke apartemennya, dia mendapatkan sebuah surat yang datang dari Internal Revenue Service, di mana surat ini merupakan sebuah peringatan dari semua pajak yang belum dibayar oleh Chris, dan jika Chris tidak membayarnya, pemerintah akan mengambil semua uang yang berada di rekening Chris. Kemudian saat Chris berada di taman, Chris melihat seseorang yang membawa skanernya. Lalu saat Chris mengambil kembali skanernya, orang ini mengucapkan alat itu adalah time machine atau mesin waktu. Chris lalu mencoba untuk menjual skanernya lagi. Namun saat ada pelanggan yang ingin membeli skanernya itu malah tidak berfungsi dan rusak. Tak sampai di situ saja. Saat kembali ke apartemennya, Chris digusur dari sana karena tak mampu membayar apartemennya itu. Lalu dia berakhir dengan hanya mempunyai uang sekitar $21 dan membuatnya tak punya tempat tinggal. Saat berada di stasiun, anaknya berbicara kepada Chris yang mengungkapkan bahwa orang yang di taman mengatakan bahwa itu adalah mesin waktu. Karena tak ada pilihan lain, Chris membuat anaknya berpikir bahwa skanernya itu adalah mesin waktu sungguhan. Dalam imajinasi anaknya, yang seolah-olah binatang purba sedang mengelilingi mereka, Chris membawa anaknya menuju ke toilet yang berada di stasiun, dengan anggapan toilet itu adalah sebuah goa. Dan yang terjadi adalah, Chris dan anaknya menghabiskan malam harinya di toilet itu. Untuk beberapa hari setelah itu, Chris dan anaknya menghabiskan malam harinya di penampungan tunawisma, memperbaiki skanernya dan juga melanjutkan pelatihannya. Chris lalu berhasil menyelesaikan tes lisensi pialang saham lebih cepat daripada kandidat yang lainnya. Hal ini juga menutup masa percobaan selama 6 bulan. Saat berada di jalan keluar, salah satu atasannya meminjam uang sebesar $5 kepada Chris. Jumlah yang sangat besar baginya. Namun, Chris tetap meminjamkan atasannya itu. Dan di suatu titik, karena tak ada pilihan lain, Chris terpaksa mendonorkan darahnya demi mendapatkan sejumlah uang untuk melanjutkan hidupnya dan juga untuk membeli peralatan baru agar skanernya dapat diperbaiki. Setelah berhasil mendapatkan uang dari hasil penjualan skanernya itu, untuk pertama kalinya Chris tidak bermalam di penampungan tunawisma. Dia dapat menghabiskan malam harinya bersama Christopher di sebuah hotel dan pergi ke pantai bersamanya. Di suatu hari, Chris dipanggil untuk rapat dengan manajernya. Saat berbicara dengan para manajernya, Chris bercanda dengan mengatakan bahwa dia akan mengenakan kemeja, bukan seperti kaos yang dia kenakan saat wawancara untuk menandai hari terakhirnya di masa percobaan itu. Manajernya lalu tersenyum dan berkata dia harus memakai yang lain karena besok adalah hari pertamanya di posisi full time, yang artinya Chris diterima untuk bekerja di sana. Sambil melawan air mata kebahagiaan, Chris berjabat tangan dengan para manajernya. Dia lalu bergegas menuju ke penitipan dan segera memeluk erat putranya, yaitu Christopher.
Scene lalu menunjukkan sebuah epilog yang berisi setelah memulai karirnya di Dan Witter, Chris Gardner mendirikan perusahaan jasa layanan keuangannya sendiri yang diberi nama Gardner Ridge pada tahun 1987. Dan pada tahun 2006, Chris Gardner menjual saham minoritas di perusahaan brokernya dalam kesepakatan berjuta-juta dolar.